Perasaannya itu campur aduk. Campur Kadang aduk. yang pastinya kita jadi orang tua apalagi dapat anak pertama ya alhamdulillah senang banget. Terus udah penantian yang sekian lama ya Mi ya. Alhamdulillah akhirnya Tuhan ngasih kita rezeki dan halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Waalaikumsalam. sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dit. Aura-aura orang tua. Iya, pertama Orang-orang nih. bahagia. Ini buah hati pertama nggak ya? Iya, Wow, Alhamdulillah. perasaannya gimana nih? Perasaannya itu campur aduk. Campur Kadang aduk. yang pastinya kita jadi orang tua apalagi dapat anak pertama ya alhamdulillah senang banget. Terus udah penantian yang sekian lama ya Mi ya. Alhamdulillah akhirnya Tuhan ngasih kita rezeki dan bertepatan dengan Nashos juga National Hospital dan kita di sini juga dilayani dengan baik. Jadi saking deg-degannya sampai ke Nashos itu nggak ada deg-degan lagi. Jadi nggak Asik. berasa rumah sakit ya berasa hotel gitu. Weh, terima kasih banyak. Kayak udah Ya, penasaran. Silakan, oke. Mam. Saya apa dulu ya? Boleh Assalamualaikum, banget. selamat siang semuanya. Selamat siang. Oh, udah lama ini kayaknya saya nggak tanya jawab kayak gini. Ya, untuk nama lengkap anaknya lumayan panjang ya namanya ya, Bi ya. Lumayan panjang Lumayan ya. panjang karena Jadi, kita anggapnya itu doa, oh sebagai oke. doa gitu. Jadi lumayan panjang namanya Muhammad Raiden Agam Radia Al Arifin. Oke, yang artinya. Suami saya aja yang menjelaskan Oke, artinya ya. baik. Dan Kembali boleh lagi. dong kasih tahu artinya. Artinya itu nggak sepanjang namanya sebenarnya. Artinya itu pemimpin yang kuat dan bijaksana. Amin. Semoga yang namanya sesuai ya, membawa berkah juga bagi kedua orang tua ataupun sekitarnya. Oke, baik mungkin kita beralih dulu ya ke Dokter Hendra Hendri nih. Halo dokter. Halo, selamat pagi semua. Sebelumnya kami dari National Hospital mengucapkan selamat kepada Mam Endet Seva dan Via Valen. Sehat terus, bahagia, dan cepat menambah lagi satu lagi. Amin. Dok, boleh dong dikasih tahu dong dok prosesnya kehamilannya, kesehatan bayinya selama di kandungan kemarin Via Valen seperti apa? Jadi saya mewakili tim dokter, Dokter Maureen SPOG, konsultan. Kami juga bersama tim dokter, ada dokter Dian, dokter spesialis pediatri, dan tim dokter anestesi. Jadi karena riwayat kehamilan Ibu Via Valen, setelah kami diskusi dengan tim dokter dan keluarga, jadi kami memutuskan untuk persalinannya dengan prosedur sesar dengan ERAX. Jadi ERAX ini tujuannya untuk mempercepat masa pemulihan sehingga dalam waktu singkat Ibu Via Valen sudah bisa beraktivitas hampir normal. Wih, H+2 langsung preskon loh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini juga bisa memberikan kasih tips dong. Mungkin yang di YouTube juga pengen tahu RX tuh seperti apa. Terus kok bisa sampai langsung bisa ada bisa jalan, langsung shopping. Ini Mom Via Valen udah langsung preskon aja. Boleh dong di-spill dong. Jadi prosedur sesar dengan ERAX ini sudah kami jalani jauh-jauh sebelum booming sebenarnya. Di National Hospital kami sudah lakukan dengan tujuan pemulihan lebih cepat. Karena ibu melahirkan itu pasti ingin lebih banyak kontak dengan babynya. Jadi kita melakukan prosedur ini sehingga pemulihan dan cepat pulang ke rumah juga lebih cepat. Mam lebih cepat pulih dan bisa merawat babynya dengan baik. Juga ASI. Nah, kita di sini National Hospital mensupport full ASI. Wih, oke. Terima kasih Dokter Hendra Hendri. Kita beralih ke dokter cantik sebelahnya. Halo Dokter Dia. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera semua para awak media, semoga dalam kondisi sehat. Amin. Dokter, kemarin hadir langsung ya pada saat proses persalinan. Wah, kita tanya-tanya dulu dong keadaan bayinya seperti apa dokter?
Ya, saya hadir sebagai dokter spesialis anak di National Hospital mendampingi Mbak Valen. Lahir bayi laki-laki ya, dengan berat badan 3.000 gram, panjang badan lahirnya 50 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dadanya 32 cm. Bayi lahir langsung menangis, keras ya, bibirnya merah ya. Selamat ya. Selamat. Oke, oke. Kalau jadi dokter anak itu bayi lahir yang kami nanti-nantikan, aduh bayinya nangis, 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 ayo nangis, nangis gitu. Begitu sekali ya. Jadi saya enggak terlalu banyak effort saya untuk membersihkan jalan nafas, enggak lama-lama. Ya, karena sudah Bagi dokter kandungan juga sama. ya, sama. Bagi dokter kandungan juga senang kalau bayinya langsung nangis. Ya, nah lahir dengan ketuban yang jernih, tidak ada masalah, organ-organnya lengkap, bayinya langsung menangis, yang istilahnya orang bilang bugar. Kalau di kedokteran itu di dokter anak biasanya ketika kita menilai seorang bayi ini baik atau tidak, sehat atau tidak, kita menilai dengan sebuah sistem namanya sistem Apgar score. Gitu. Jadi kita menilainya apakah bayi ini bagaimana menilainya. Apgar tuh A, kita melihat bagaimana dengan penampilan anak ini ya, bagaimana dengan aktivitinya, tonus ototnya gimana. Nah, si baby Agam ini aktivitinya bagus ya, refleksnya bagus. P, pulse atau nadi, denyut nadi jantungnya gimana? Bagus kita dengarkan. G, gerimis, yaitu penampilan anaknya, kulitnya gimana, merah atau enggak. Nah, baby Agam lahir kulitnya langsung merah. Saya tunjukkan pada Mas Sefra, jari-jarinya tidak biru ya Mas, merah, bagus, bibirnya merah. Artinya apa? Jalan nafas bayi ini baik dari awal. Enggak ada masalah. Ya, kita juga refleksnya kita lihat dan respirasi pernafasan anak ini bagus. Detak jantung dan saluran nafas bagus semua. Sempurna. Wih, Ya. alhamdulillah. Setelah itu langsung kita melakukan IMD, Apa tuh, National Dok? Hospital. Setiap bayi lahir, walaupun itu lahir normal atau sesar, selalu kita membiasakan untuk membuat adaptasi refleks menyusui pada bayi ke puting ibu. Namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, kita lakukan di situ. Ternyata ini bayi refleksnya bagus banget. Dia pertama cium-cium puting ibunya, menjilat dulu, lalu dia mendapatkan kolostrum langsung. Mbak Via Valen ini langsung keluar kolostrum, cairan ajaib ya. Kolostrum ini cairan ajaib, antibodi terdahsyat ya, yang nggak boleh dibuang waktu bayi lahir, harus langsung diberikan ke bayi. Bayi Agam dapat ini, dan ternyata kita terbukti ASI langsung keluar cepat. Nah, tadi maaf lama karena Mbak Via Valen lebih mengutamakan memberi ASI buat baby Agam. Oke, keren banget. Dokter, apa sih ini kan setelah melahirkan, habis gini pulang ke rumah, ya kan? Boleh dong dok dikasih tips-tips gitu supaya kalau misalnya di rumah itu kita memperhatikan sesuatu, apa mungkin yang perlu diperhatikan setelah bayi pulang ke rumah dok? Iya, yang setelah bayi pulang keluar ke rumah, apa yang harus kita perhatikan, hal ini yang akan selalu saya jelaskan. Yang pertama, rumah tidak boleh berisik. Ada bayi harus tenang kondisi rumah ya. Yang kedua, ya, suhu ruangan harus benar-benar nyaman untuk baby. Kalau pakai AC, suhunya yang diperbolehkan 26-27 derajat Celcius ya. Pastikan hangat. Karena apa? Kalau tubuh bayi hangat, peredaran darah bagus, refleks menyusui juga baik ya. Yang ketiga, harus sering menyusui. Siapa di sini yang nggak pengen bayinya montok ya? Saya selalu bilang, ingat TTI bayi kalau bisa tiap 1 atau 2 jam sekali. Ya, menetek itu satu payudara kalau bisa lebih dari 15 menit. Mengapa? Supaya bisa mendapatkan lemak ASI. Itu yang bikin bayinya gemoy, montok, sehat dan cerdas. Ingat di 100 hari pertama ini adalah waktu yang sering kita gaung-gaungkan sebagai dokter anak. Waktu di mana kita bisa membentuk bayi itu bagus. Di mana hormon growth spurt atau hormon pacu tumbuh sedang tinggi-tingginya. Bayi lagi minumnya lagi banyak-banyaknya. Disitulah waktu yang tepat untuk sering menetek. Ya, pola makan ibu harus diperhatikan, harus tinggi kalori, tinggi protein, dan cukup lemak. Banyak minum 2-3 liter sehari supaya ASI makin melimpah ya. Enggak usah lagi pakai booster ASI, alami aja itu. Apalagi yang harus diperhatikan, kelembapan kulit. Bayi itu kulitnya sangat kering.
Nah ini bersyukur baby Agam saya perhatikan waktu visit kulitnya bagus, tidak mengalami kering, crack, ya pecah-pecah tidak. Maka dari itu tetap ibu harus memperhatikan tetap membalurkan baby lotion ya untuk babynya menjaga karena kulit bayi sangat kering, mudah sensitif ya dan mudah keringnya. Itu yang harus diperhatikan dan harus kencingnya diperhatikan. Baby harus BAK kencing setiap 2-3 jam sekali. Jangan sampai 4 jam enggak kencing. Aduh, itu artinya awal dari dehidrasi. Ya, bagaimana mau punya bayi sehat nanti? Ya itu harus diperhatikan di rumah pada ibu yang habis pulang. Nah, lalu kita sarankan 2 hari setelah pulang untuk kontrol di poli untuk mendapatkan vaksin polio gitu. Oke, lengkap sekali ya. Ini selain Mom and Dad yang mendapatkan edukasi, penonton yang di rumah juga mendapatkan edukasi ya dok ya. Terima kasih sekali dok. Oke, kalau tadi itu kan untuk bayinya dok. Nah kita geser nih kepada dokter Hendra Henry spesialis obgyn dok. Kalau misalnya Mom Via ini kan masih baru ada bekas sesarnya seperti itu ya dok. Nah kira-kira apa yang perlu diperhatikan nih setelah pasca operasi gitu. Mungkin tidak boleh ngangkat berat-berat kan biasa. Jangan ngangkat berat-berat dulu. Jangan jalan-jalan dulu. Nah, boleh dok di-spill dulu dok. Thank you. Mari. Jadi setelah melahirkan untuk Ibu Via, tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol, tetap menjaga konsumsi makanannya. Jadi yang tinggi nutrisi, terutama sayur-sayuran, protein baik nabati maupun hewani. Karena ini penting sekali untuk kualitas ASI. Juga menjaga makanan-makanan supaya tidak yang menimbulkan reaksi alergi maupun reaksi gangguan pencernaan untuk anaknya. Karena apa yang dimakan ibu akan keluar melalui ASI ke babynya. Juga cukup istirahat. Harus cukup tidur karena dengan tidur nanti produksi ASI juga akan meningkat. Tetap terjaga, juga kesehatan ibu harus tetap dijaga. Makanya hindarin aktivitas yang terlalu berat, apalagi yang jalan-jalan misalnya ke mall ya. Nah, Betul dok. ya. Dok, dukungan suami, orang-orang sekitar, perlu nggak sih dok? Sangat perlu itu. Karena ibu tadi juga butuh istirahat. Tadi mungkin saat menyusui, setelah Yes. selesai menyusui, Ya. ibu bisa konsumsi makan atau snack yang bergizi. Nah, itu bisa istirahat. Nah, gantian dad-nya yang menjaga dan merawat babynya. Oke, baik. Dokter Hendra Henry sudah, Dokter Dian sudah. Ini yang ditunggu-tunggu. Sudah banyak yang nanya ke saya. Kak mau nanya dong sama Mam Via Valen dan juga Dad Sevra. Boleh langsung ya? Boleh langsung ya? Oke. Nih ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Dari Vimelani katanya. Kala pertama kali menggendong bayi, apa sih yang Mam Via rasakan? Apakah sudah merasa diri sebagai perempuan seutuhnya? Waduh, gimana? Silakan Mam. Oke. Pertama kali gendong bayi, yang pasti apa ya? Kayak jatuh cinta pada pandangan pertama Ya gitu rasanya. ile. Jadi kalau Saat IMD mungkin ya. iya, jadi kan deket ya, kan deket ngeliatin matanya, saling lihat-lihatan gitu kayak, aduh sayang banget. Jadi nggak mau jauh-jauh gitu, pengennya anaknya dibawa ke kamar, terus pokoknya harus sama emaknya lah gitu intinya gitu. Jadi ya itu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, langsung sayang. Oke. Kalau Dad dukungannya kepada Mams nih seperti apa sih bentuknya? Eh, Memang sebenarnya Via ini nggak bisa sendiri sih orangnya. Jadi kalau misalnya kayak dukungan atau support segala macam, kita selalu tiap hari itu sebelum punya anak juga udah melakukan itu sih sebenarnya. Ya Kayak kita putrinya ya. kemana-mana harus bareng, ngapa-ngapain harus bareng. Bahkan kalau misalkan masak atau apapun saya juga bantu segala macam kayak gitu. Oke, bantu makan apa bantu apa nih? Enggak, bantu masak Bantu juga. masakin juga, Bantu cuci keren. piring. Memang support suami itu perlu sekali ya. Iya, betul. Sampai pada persalinan ini terlihat Iya. keduanya bahagia. Apalagi pas kemarin dia hamil kan memang butuh suasana yang tenang, pikiran nggak kemana-mana. Jadi alhamdulillah sih sampai di saat persalinan ya semuanya lancar. Bayinya pun sehat alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih. Nah, setelah melahirkan,
Kan kita tahu nih kalau sebelum pada saat hamil kan mungkin vakum dulu ya, istirahat dulu. Nah, ini kan sudah melahirkan, sudah persalinan. Apakah setelah ini akan ada gebrakan-gebrakan di dunia entertain lagi atau gimana nih? Untuk itu sih kita nunggu benar-benar baby agamnya ya mungkin udah bisa ditinggal atau apa. Kemarin sih kita banyak banget ngobrol sama dokter Dian. Makanya saya bilang saya nggak pernah bohong kalau di National Hospital ini ya selain tempatnya nyaman, nggak seperti rumah sakit, semua pelayanannya dengan baik, dokter-dokternya ramah, suster-susternya ramah, saya nggak bohong itu semua luar biasa, sangat informatif. Sampai kita kemarin sama dokter Dian sampai ngobrol tentang hal pesawat ya Mia. Tentang anak naik pesawat kita harus melakukan apa, dokter Dian ngasih solusi segala macam semuanya dikasih tahu. Dan untuk baby Agam nanti mungkin ya habis 40-an ya Mia. Lebih dari 40 hari ya dok ya. 3 bulanan insya Allah. Aktivitas selanjutnya ya mungkin untuk entertain ya mulai dikit-dikit lah, jangan terlalu jor-joran. Dikit-dikit Karena nggak, tipis-tipis sih. iya karena mungkin istri juga nggak bisa ninggalin Betul. lama anaknya. Karena kan memang Betul, pemulihan apalagi sebagai orang tua dari bayi pertama ya betul. masih banyak belajar juga gitu. Sepertinya juga pendampingannya juga dari awal masuk rumah sakit sampai udah persalinan ini dokter Dian dan juga dokter lainnya tuh Luar. senantiasa membantu ya Det ya. Dari Parlama UCSG kita ke Dr. Morin itu ya semua ya Mia. Dr. Morin juga ngasih solusi apa, bikin kita tenang. Kan anak pertama tahu Iya, sendiri kan deg-degannya seperti deg-degan apa. deg-degan ya. Tapi semenjak Bingung kan mau nanya apa, tapi kita nggak nanya kasih duluan. Wow, keren. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk National Hospital. Oke. Oh iya, kemarin itu juga ada yang tanya gitu kan karena apa namanya banyak rekan-rekan media tanya 7 7 17 pukul 7 lewat 17. Apakah memang itu memang sudah diprogramkan, sudah diinginkan lari di hari tersebut atau bagaimana? Oke, jadi program namanya sesar itu kan pasti sudah ditentukan gitu ya dok ya. Karena memang kondisinya saya udah kontraksi terus gitu. Terus akhirnya ya udah kalau memang harus harus sesar jalannya ya sekalian aja tanggalnya yang bagus gitu ya dok ya. Tanggal 7. Cuman kalau untuk jamnya kebetulan ya Bu ya. Nggak disetting tiba-tiba jam 7.17. Keren 7 17 ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini juga ada teman-teman yang tanya dari Okezone. Ini mungkin nanti bisa dibantu sama Dokter Dian ya. Kondisi Via saat ini seperti apa? Apakah komit untuk memberikan ASI eksklusif untuk debaynya? Kalau iya, sudah diajarinkah memberikan ASI dari konselor laktasi di National Hospital? Nah ini mungkin Dokter Dian, nggih? Oke, silakan dokter. Iya, saya kok yakin ya. Yakin bisa bisa Mbak Via ini memberikan ASI eksklusif. Kenapa? Iya, waktu inisiasi menyusui dini, kolostrum itu sudah langsung keluar. Kalau ASI itu rata-rata baru keluar hari ketiga. Tapi apa yang terjadi pada Mbak Via hari pertama kedua ya, sudah langsung deras. Tadi saya tanyakan Mbak Via gimana ASInya, wah udah netes-netes. Wow, itu amazing banget loh gitu ya. Ya itu artinya kenapa pola makan ibu ini waktu hamil, perawatan payudara ibu ini waktu hamil sangat bagus. Jadi kalau kita mau melahirkan seorang bayi dan ASInya bisa keluar cepat tanpa mengalami masalah, alangkah baiknya perawatan payudara itu sudah dilakukan saat hamil, bisa konsultasi ke dokter kandungannya atau ke konselor laktasi gitu. Waktu kita meneteknya juga posisinya bagus, Mbak Via, wah sudah sangat bagus ya, enggak kaku gitu. Dan bayinya ngenyotnya bagus, daya hisapnya baik sekali gitu. Oke. Saya yakin bisa lewat ASI eksklusif. Oke, kita Ya. dukung ya dok Ya, ya agar pasti, selalu sehat, pasti. memberikan aksi eksklusif juga dari Mam Via ya. Terima kasih dokter. Oke, baik ini mungkin juga nanti akan dibantu oleh dokter Hendra Hendri masih dengan sama rekan-rekan media dari Okezone bertanya. Baik Kak Via maupun Kak Sefra boleh diberitahu nih alasan memutuskan lahiran secara sesar apa karena alasan kesehatan atau lainnya. Boleh dokter Haha dulu ya, silakan dokter. Terima kasih.
Jadi riwayat kehamilan Mbak Via dengan Sevran mengalami cukup panjang ceritanya, juga selama perawatan saat proses ANC kita bilang antenatal care juga kita amatin dan sudah menjelang waktunya aterem kita bilang ya. Jadi pilihan tanggalnya itu memang sesuai dengan usianya. Bukannya kita pilih akhirnya kita maju-majukan, tidak. Memang sudah sesuai, sudah waktunya lahir. Kita putuskan yang terbaik dengan kondisi kesehatan ibu dan baby. Akhirnya kita putuskan sesar, prosedur sesar. Oke, baik dokter. Sudah lengkap atau mau ditambahkan oleh Kak Fia dan Kak Sefra? Oh, sudah lengkap banget ya. Langsung sama dokter H, spesialis obgyn langsung nih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga dari Jawa Pos. Katanya bagaimana proses pemilihan nama-nama? Apa aja referensi-referensinya? Lalu untuk sosok role model nih untuk parenting anak, apakah Mamfia dan juga Ded Sefra itu punya role model sendiri kah? Oke, pertama pemilihan nama ya. Jadi untuk pemilihan nama itu kita sama-sama nyari, tapi jatuhnya yang milih bapaknya. Ini udah diskusi nih dua-dua. Udah Ternyata diskusi panjang gitu, terus habis itu ya udah bapaknya semua yang milih namanya, coba tuh. bener kah, Dad? Ada beberapa pilihan sih, karena memang kemarin Via juga ngasih pilihan, menurut saya nggak masuk. Menurut saya nggak masuk. Wah, gimana tuh Mama? Jadi jadi habis itu saya kasih beberapa pilihan untuk istri saya, alhamdulillah dia juga cocok dan beberapa pilihan yang super lah ya kan. Prosesnya berapa lama tuh diskusi itu tuh? Hampir 3 bulanan Mbak. Wow, 3 bulan Serius. ya. Hampir 3 bulanan, itu panjang banget pencarian nama itu. Akhirnya dapatlah Muhammad Raiden Agam Radia Al Arifin. Radia itu dari kita ya Mia. Radia itu dari namanya kita. Jadi ada tambahan Sefra sama dia. Oh, Ya, gabungan gitu ya. ya, Oke. gabungan gitu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan juga ini. Nah, kehadiran bayi menjadi momen terindah betul ya. Setuju ya, Mbak Via dan juga Dad Sefra. Apakah punya nih persembahan khusus untuk baby ya? Mungkin lagu duet kah? Atau mungkin ungkapan kasih sayang? Atau mungkin nanti jadinya trio ya sama anak nanti. Waduh, gimana tuh? Silakan Mom Dad. Sebenarnya kemarin pengen banget fokus buat bikin lagu buat anak. Seperti kayak kita kata kemarin. Cuman kemarin ya kita kebenturan karena ada musibah, duka, bapaknya meninggal. Jadi nggak begitu fokus. Habis itu fokus ke ngurus almarhum. Jadi fokus juga ngurus kehamilan dia, mikirin takut gimana ya wes. Jadi nggak sempat lagi buat persiapkan itu lagi. Jadi yang penting doa kita ya ibu dan anaknya selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kita tunggu ya, kalaupun nanti ada surprise ya. Ya. Insya Nanti Allah. kita tunggu yang terbaik pokoknya buat Mom Via Valen dan juga Dad Sefra. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari segi medis ya. Mungkin Dokter Haha selaku Direktur Nasional itu mungkin bantu menjelaskan. Ini dari Abdu dari Antara. Ya, boleh dijelaskan latar belakang tim dokter yang menangani sesar via Valen, Dok? Apakah ini lulusan kampus dalam negeri kah atau mungkin perlu nggak sih sebenarnya kemarin itu impor dari luar negeri? Silakan dokter. Silakan dok. Ini menyinggung sedikit ya kasus kemarin. Jadi tim dokter semua asli produk dalam negeri. Sik, produk dalam negeri Produk ya. dalam negeri. Oke. Jadi ditangani oleh Dr. Maurin, SPOG konsultan subveto maternal, juga oleh tim dokter anestesi yang sudah handal, juga Dr. Dian, pediatrik yang sekaligus juga konselor ASI, Dr. Dian, dan tim perawat kita, juga tim bidan kita yang sudah berpengalaman semua. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi
Kemarin itu orang profesional semua, Mbak. Kita Woi. udah tenang. Nah, aman lah, aman. Makanya Mom Via Valen dan juga Desifra itu santai. Saya ketika saya pertama kali bertemu di National Hospital, santai jalan, ngobrol, diskusi, lihat kamar juga, terus ngobrol sama dokternya. Udah kayaknya nggak worry lagi ya. Semuanya sudah ada di National Hospital Surabaya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir dari Zoom juga. Rencananya Mom Via Valen akan mengurus sendiri kah atau nanti akan ada babysitter yang membantu ataupun orang keluarga yang membantu kah? Silakan Mam. Oke, dari awal kita udah komit kalau nanti punya anak nggak mau dipegang orang lain, maksud siapapun. Maksudnya pengennya kita handle sendiri gitu. Jadi aku pegang, ya intinya kita handle sendiri. Kebetulan suami juga udah jago lah, dia jago Keren. mandiin, pokoknya jago lah untuk pengurusan anak gitu. Karena apa ya, ya seperti yang dibilang tadi, anak ini emang udah kita tunggu-tunggu banget ya. Untuk perjuangannya lumayan panjang. Saya juga waktu hamil Agam ini ngerasanya waktu itu jalannya lama banget. Saking apa ya penantian gitu ya dok ya. Terus aku mau nambahin juga buat yang kayak tadi soal medis ya. Yang Boleh. kenapa kok sesar lah apalah gitu. Jadi sebenarnya dari awal itu pas waktu usia kandungan belum 1 bulan ya Bi ya. Jadi aku tuh di pesawat sempat pendarahan waktu itu. Jadi sampai diagnosa dokter kita kemana-mana lah sebelum kita ke sini. Yang anaknya katanya udah nggak bisa diselamatin, terus udah intinya tinggal keluar aja, tinggal tunggu sampai kita aku yang bed rest kayak gitu, terus sampai akhirnya ya ada keajaiban, kita mikirnya itu keajaiban lah. Tiba-tiba anaknya pindah, nggak dibawa lagi intinya gitu. Ya itu jadi harapan buat kita ya Bia. Jadi kita jaga banget sampai akhirnya udah aman, ada lagi posisinya sungsang lah, yang lilitan lah, apalah pokoknya banyak gitulah sampai akhirnya kita ke sini ke Nashos dan semuanya berjalan dengan baik. Makanya kita udah no worries lagi, semuanya aman karena ditanganin sama dokter-dokter yang udah profesional semua gitu. Oke, baik. Terima kasih Mom Via Valen dan juga Desefra. Ini request, ini banyak request. Katanya boleh di-spell lagi dong nama anaknya tadi kecepetan. Karena mungkin panjang ya. Mungkin Dad boleh bantu spelling pelan-pelan gitu kali ya. Mau nyatet ya, siapin catatan ya. Panjang soalnya. Oke, silakan Dad. Muhammad Raiden Agam Radia Al Arifin. Ibunya betul ya Bu ya? Oke Bu. Betul ya, betul. Oke, baiklah. Oke, boleh kita kasih applause sekali lagi. Mungkin ini juga karena kita mempersingkat waktu ya, karena Mam Via Valen juga habis ini mau istirahat dulu ya Mam ya. Iya, habis menyusui juga kita dukung untuk kesehatan juga Mam dan juga Dad. Thank you banget untuk press conference hari ini ya, karena kita juga punya surprise juga ya, setelah ini akan ditampilkan video ya. Ini sudah pasti haru banget karena untuk proses persalinannya kemarin tim NH juga yang kalau misalnya kemarin ya pas syuting itu terharu katanya. Wah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin setelah ini bisa dibantu untuk turun dulu. Kita akan menyaksikan bersama-sama untuk proses persalinannya. Tim boleh dibantu untuk kursinya?